Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Aisyah Putri Salsabila. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menguraikan dan juga kedalaman makna dari sebuah puisi yang penuh emosi dan perasaan. Dan puisi ini berjudul Surat Cinta. Puisi ini tidak hanya berbicara tentang cinta, tetapi juga tentang kerinduan, harapan, dan keabadian perasaan yang mungkin pernah kalian alami atau mungkin saya sendiri alami. Nah, mari kita mulai dari analisis struktur fisik puisi ini. Nah, yang pertama, dalam struktur fisik, sebuah puisi mencakup semua aspek yang berkaitan dengan tampilan visual dan bunyi dari puisi tersebut. Struktur fisik seringkali menjadi jembatan pertama antara pembaca dan makna terdalam puisi. Nah, yang pertama itu ada tipografi dan tata letak. Dalam puisi Surat Cinta terdiri dari beberapa bait dengan jarak antar baris yang cukup teratur. Namun, apa yang membuat tipografinya menarik adalah bagaimana setiap bait memberikan ruang bagi pembaca untuk meresapi makna, seolah-olah memberikan jeda bagi hati untuk memahami perasaan yang sedang diungkapkan. Nah, tipografi ini bukan sekadar hiasan, melainkan sebuah bentuk seni yang membantu memperdalam pengalaman membaca puisi. Nah, yang kedua itu adalah rima dan irama. Meskipun tidak terikat oleh rima yang kaku, puisi ini memiliki irama yang lembut dan mengalir. Pengulangan bunyi seperti pada kata gerimis dan manis bukan hanya sekedar pemanis, tapi juga menciptakan resonansi emosional yang membawa kita lebih dekat pada perasaan penyair. Irama dalam puisi ini mengingatkan kita pada alunan musik yang menenangkan, yang mengiringi setiap kata dan juga makna. Nah, kemudian yang ketiga ada diksi. Diksi adalah pilihan kata dalam puisi. Nah, dalam puisi ini pilihan kata sangat mendalam dan penuh makna. Penyair memilih kata-kata seperti hujan gerimis, angin mendesah, dan permainan anak-anak peri dunia yang menciptakan suasana melankolis dan magis. Kata-kata ini membawa kita ke dalam dunia yang penuh dengan perasaan cinta dan kerinduan, namun juga keindahan dan kedamaian. Diksi dalam puisi ini seakan membisikkan kepada kita tentang perasaan yang tak terkatakan, tentang cinta yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Nah, kemudian yang keempat ada pola baris dan bait. Puisi ini tidak mengikuti pola baris atau bait yang kaku. Ada bait yang panjang, ada juga yang lebih pendek, seolah-olah mengikuti aliran emosi penyair. Pola yang tidak teratur ini mencerminkan betapa kompleks dan dinamisnya perasaan cinta, tidak selalu rapi dan teratur, tetapi selalu tulus dan penuh makna. Selanjutnya kita masuk ke struktur batin puisi. Nah, setelah kita memahami struktur puisi, kita masuk lebih dalam ke dalam hati puisi ini, yakni struktur batinnya. Nah, struktur batin ini adalah tempat di mana semua perasaan, makna, dan pesan yang ingin disampaikan penyair disimpan. Nah, yang pertama itu ada tema. Tema utama dalam puisi ini adalah cinta yang abadi dan kerinduan yang mendalam. Cinta dalam puisi ini digambarkan sebagai sesuatu yang melampaui waktu dan ruang. Ini bukan hanya tentang cinta antara dua insan, tetapi juga tentang cinta yang lebih universal, cinta yang bisa dirasakan oleh setiap makhluk, dan cinta yang tak lekang oleh zaman. Kemudian yang kedua ada makna simbolik. Nah, puisi ini dipenuhi dengan simbol-simbol yang memperkaya maknanya. Hujan gerimis bisa dilihat sebagai simbol dari perasaan yang tak terucapkan, perasaan yang lembut namun mendalam. Kemudian angin mendesah mungkin mencerminkan suara hati yang tersembunyi, sementara permainan anak-anak peri dunia bisa menggambarkan kenangan indah yang terus hidup di dalam hati. Semua simbol ini bersatu untuk menciptakan gambaran yang kaya dan penuh makna.
Kemudian yang ketiga ada pesan. Nah, pesan yang disampaikan puisi ini sangat jelas. Cinta adalah kekuatan yang luar biasa. Cinta mampu bertahan melalui segala rintangan, bahkan ketika jarak dan waktu memisahkan. Nah, dalam puisi ini mengingatkan kita bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki seseorang, tetapi tentang menjaga perasaan tersebut tetap hidup meskipun dalam keterpisahan. Kemudian yang keempat ada perasaan yang disampaikan. Nah, setiap bait puisi ini penuh dengan perasaan yang dalam, seperti cinta, rindu, dan harapan. Penyair mengungkapkan betapa besar cintanya, betapa mendalam rindunya, dan betapa kuat harapannya untuk bersama orang yang ia cintai. Perasaan ini digambarkan dengan begitu indah, membuat kita yang membacanya ikut merasakan getaran cinta yang sama. Kemudian ada analisis mendalam. Nah, ketika kita menggali lebih dalam, kita melihat bahwa puisi ini juga berbicara tentang realitas dan imajinasi. Misal, hujan, gerimis, dan angin mendesah adalah elemen alam yang nyata, namun di dalamnya terdapat imajinasi tentang anak-anak di dunia yang menambah lapisan makna. Ini menunjukkan bahwa cinta tidak hanya hidup di dunia nyata, tetapi juga dalam dunia imajinasi, mimpi, dan harapan. Kemudian kita masuk ke konflik dan juga resolusi. Nah, dalam puisi ini ada konflik antara perasaan cinta yang besar dan rintangan yang menghalangi. Namun di akhir bait ada semacam resolusi atau penerimaan bahwa meskipun ada rintangan, cinta tetap menjadi kekuatan yang mempersatukan dan memberikan kebahagiaan. Nah, itu tadi, demikianlah analisis puisi Surat Cinta ini. Puisi ini tidak hanya indah dari segi fisik, tetapi juga kaya akan makna dan pesan. Semoga analisis ini bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang puisi ini dan menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai keindahan cinta dalam segala bentuknya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.